Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar tentang Al-Quran. Untuk materi hari ini yaitu tentang qalqalah. Sebelum membahas lebih jauh tentang qalqalah, kita harus tahu dulu apa itu qalqalah menurut bahasa. Qalqalah menurut bahasa adalah getaran atau pantulan. Sedangkan menurut istilah, pengucapan huruf qalqalah sukun yang disertai dengan getaran suara pada makhraj sehingga terdengar suara yang kuat. Ada berapa huruf qalqalah itu? Huruf qalqalah ada 5. Yang pertama yaitu qaf, kedua to, ketiga ba, keempat jim, dan terakhir dal. Biasa dikumpulkan dalam kata kutbu jadin, atau yang lebih sering kita kenal yaitu baju di toko. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis qalqalah. Qalqalah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Yang kedua ada qalqalah kubro atau qalqalah besar. Apa itu qalqalah sugro atau qalqalah kecil? Jadi pantulannya sedikit aja ya. Qalqalah sugro ini terjadi apabila sukun asal dari huruf qalqalah itu bukan karena diwakofkan. Jadi memang asalnya sukun itu asli. Jadi huruf qalqalahnya itu mempunyai sukun asli. Dan biasanya juga berada di tengah-tengah kalimat. Terus, bagaimana cara kita membaca qalqalah sugro? Yaitu dengan memantul tanpa adanya jeda terhadap huruf di depannya. Contoh, yaqta'una, yaqta'una. Jadi tidak boleh ada jeda, tidak boleh seperti ini. Yaqta'una. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi cara membacanya dilanjutkan langsung ke huruf berikutnya. Yaqta'una. Lanjut contoh kedua. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Tidak boleh dijeda. Jadi tidak boleh seperti ini. Yadkhuluna. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi membacanya langsung tanpa jeda. Yadkhuluna. Contoh ketiga. Yatma'u. Yatma'u. Itu contohnya. Yatma'u. Nah, gitu. Jadi dilangsungkan cara membacanya. Contoh terakhir yaitu Ibrahim. Ibrahim. Itu cara yang salah. Ibrahim. Nah, itu yang salah, ya. Tapi dalam qalqalah ini sering terjadi kesalahan. Yang pertama yaitu tidak dipantulkan. Atau ada juga yang dipantulkan dengan menambah harkat. Contoh. Ini contoh bacaan salah. Yaqta'una. Nah, itu salah. Jadi tidak ada pantulan, itu salah, ya. Yaqta'una. Nah, salah. Atau ada juga yang kayak gini bacanya. Yaqta'una. Nah, itu salah karena menambah harkat. Yaqta'una. Nah, salah. Tapi biarkan mengalir. Huruf pantulannya biarkan mengalir. Yaqta'una. Nah, gitu ya. Tuh. Sekarang ada yang disebut dengan qalqalah kubro atau qalqalah besar. Jadi pantulannya kuat. Nah, gimana qalqalah kubro itu? Yaitu ketika huruf qalqalah yang diwakofkan artinya bukan sukun asli. Jadi asalnya bukan qalqalah, tapi ketika sudah diwakofkan maka berlaku hukum qalqalah. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, ini ahadun. Ahadun itu asalnya bukan qalqalah. Ahadun asalnya seperti itu. Tapi karena diwakofkan, maka berlaku hukum qalqalah. Ahad, ahad. Nah, itu contohnya. Contoh salah. Contoh yang salah itu tidak dipantulkan. Misal seperti ini. Ahad,
ahad. Nah, itu salah gitu ya. Jadi yang benar itu harus dipantulkan. Ahad, ahad. Nah, itu. Itu contoh yang kedua. Wakoba. Nah, wakoba. Wakoba itu asalnya bukan kolkolah. Wakoba. Nah, tapi karena diwakobkan, maka di sini berlaku menjadi hukum kolkolah. Cara membacanya wakob, wakob. Nah, itu contoh cara membacanya. Contoh salah, wakob, wakob. Nah, itu salah, tidak boleh. Itu tidak dipantulkan. Jadi yang benar adalah wakob. Nah, itu contoh yang benar. Selanjutnya contoh ketiga. Mi'ad, mi'ad. Nah, yang contoh ketiga ini sebelum diwakofkan itu ada alif. Jadi kita sempurnakan alifnya, madnya dulu, mad tabi'inya disempurnakan, baru dipantulkan ke qalqalahnya. Mi'ad, mi'ad gitu. Jadi mad tabi'inya disempurnakan dulu, baru berlaku hukum qalqalah. Contoh yang salah adalah mi'ad, mi'ad. Nah, itu salah, tidak ada pantulan. Jadi yang benarnya yaitu mi'ad, mi'ad. Tuh, lanjut ke contoh terakhir. Ikobu. Nah, ikobu juga sama. Ini bukan qalqalah. Tapi karena diwakofkan, jadi berlakulah hukum qalqalah. Contoh cara membacanya ikob, ikob. Nah, itu cara membacanya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau di huruf qalqalahnya itu ada tanda tasydid. Nah, maka sempurnakan dulu tasydidnya, lalu akhiri dengan sukun disertai pantulan yang sangat kuat. Jadi untuk yang bertasydid ini pantulannya lebih kuat dari yang qalqalah kubro yang lainnya gitu ya. Contohnya watabba. Nah, ini sebelumnya bukan qalqalah, watabba. Cuman karena diwakofkan maka berlakulah hukum qalqalah. Contoh cara membacanya. Watab, watab. Nah, jadi ditekan dulu, tasdidnya disempurnakan, baru dipantulkan. Watab, watab. Nah, seperti itu. Itu cara pengucapan qalqalah kubro yang bertasydid. Yang kedua juga sama. Mayyurad, mayyurad. Nah, gitu. Jadi tasydidnya disempurnakan dulu. Contoh pembacaan yang salah. Mayyurad. Nah, itu salah. Mayyurad salah. Jadi di tasydidnya disempurnakan dulu baru dipantulkan. Mayyurad. Nah, itu ya, seperti itu. Yang terakhir, ada juga qalqalah yang diwakofkan sesudah matinya huruf sebelumnya, sukunnya huruf sebelumnya. Jadi fil khalqi ini asalnya fil khalqi, bukan qalqalah. Nah, kita ketika diwakofkan maka berlakulah hukum qalqalah. Bagaimana cara membacanya? Fil khalq, fil khalq. Nah, itu. Cara membacanya seperti itu. Jadi tidak boleh sampai menambah huruf. Misal, contoh pembacaan yang salah. Fil khalq, fil khalq. Nah, itu salah. Fil khalq itu salah gitu ya. Jadi biarkan memantul dengan sendirinya. Itu wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan materi qalqalah ini bisa dipahami. Nanti bisa berlanjut dengan pemberian tugas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.